Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Muhammad Al-Ghifari. Saya dari UTP Samarinda dengan NIM 0431564474. Saya tinggal di Kampung Buyung-Buyung, Kecamatan Tabalar di Kalimantan Timur. Sebelumnya terima kasih kepada Pak dosen Pak Fari Siahan yang telah melibatkan saya dalam praktik pembuatan kabel strike ini. Dan mohon maaf Pak jika ada kesalahan saya dalam menyebut nama Bapak. Dan saya bisa pastikan Pak, ini akan menjadi pengalaman yang sangat berguna bagi saya. Ya, ya Pak, sekian dari saya, mungkin langsung saja ke praktiknya. Ya, langsung saja di sini ada alat dan bahan dalam membuat kabel strike. Di sini ada kabel UTP, sabar, dan oke. Di sini juga ada pin RJ45. Kemudian ada pemotong kulit kabel bagian luar. Dan di sini ada tang krimping yang dilengkapi dengan pemotong kabel. Oke, untuk bertanya di mana pemotong kabelnya, itu ada yang di tengah ini. Nah, itu fungsinya untuk motong kabel. Yang motongnya seperti ini nanti itu. Oke, langsung saja kita ke proses pemotongannya. Untuk memotongnya saya akan ukur dengan ukuran dua pin ini, seukuran pin. Nah, di sini kenapa saya tidak memakai cutter atau alat potong yang seperti gunting segala macam? Karena beberapa kali saya sering memakai dan kabel bagian dalamnya ikut kepotong, jadi harus nyangkut. Nah, saya beli pemotong kabel yang seperti itu aja. Ada benang. Nah, di sini di dalamnya ada 4 lilitan. Untuk informasi aja, yang tengah ini bukan kabel, yang tengah ini adalah penyekatnya ya. Oke, untuk yang bening-bening ini kita potong aja. Memakai. Nah, untuk catatan, hati-hati dalam memotong yang bagian tengah itu, karena beberapa yang baru membuat kabel strike ya, kadang-kadang ada yang kepotong kabelnya. Jadi ya hati-hati ya. Oke, kita sekarang langsung saja ke proses untuk meluruskan kabel-kabel ini. Kita akan merapikannya, memisahkan dari lilitannya ini. Nah, untuk catatan, urutan kabel strike itu dimulai dari putih oranye, kemudian putih hijau, biru, putih biru, hijau, dan putih coklat dan coklat. Lupa ingat. Nah, kita pisahkan seperti ini dan kita akan sebentar. Oke, kita akan meluruskan kabel-kabelnya ini dulu. Nah, oke, pelurusannya mungkin akan sampai seperti ini ya, dan urutannya dengan benar. Ada putih oranye, hijau, putih biru, hijau, dan putih coklat dan coklat. Nah, untuk memotongnya ada ukurannya.
supaya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek juga. Ya untuk bagian ini sekat, kita ukurnya ujung kabel besarnya itu kita ukur dengan sekat dari pin, dan bagian ujung pin kita akan potong seperti ini motongnya. Sebentar, ukuran saya lari. Saya sedikit ya perfeksionis mungkin, tidak juga sih. Oke, langsung kita potong saja. Aduh, kenapa ini nyangkut kah? Oke. Ntar kita rapi-rapikan dulu. Nah, mungkin akan jadi sependek ini. Iya. Kok agak miring ya? Bentar ya. Saya rapikan dulu. Oke, dan pastikan lagi urutannya benar ya. Bentar kan saya rapikan dulu karena agak miring. Potongan saya agak miring ternyata. Nah, soalnya kalau miring bakal agak ganggu ya, nggak rata nanti pas masuk di pin. Oke, kita langsung masukkan di pin saja. Oke, pastikan dan catatan lagi, pastikan ininya urutannya benar ya, karena saat motong itu sering kali kayak ada yang terlipat ke bawah dan yang membuat nanti pas dilampin malah keubah lagi. Nah, kita pastikan dulu. Nah, seperti ini. Oke, ada putih oranye, ada putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Oke, langsung kita masukkan saja. Nah, setiap kabel itu punya tempatnya sendiri dan sekat sendiri di dalam pin RJ45 ini. Kita masukkan sampai mentok. Nah, sampai kabel yang besarnya ini mentok ya. Nah, ini terlihat seperti ini di dalamnya. Iya, oke. Nah, langsung saja kita press pakai kabel crimping. Kita tekan-tekan saja sampai ada bunyi biasanya tek gitu. Nah, kalau nggak ada bunyi pun ya tekan aja terus. Oke, tekan-tekan nih. Oke, seperti sudah cukup. Nah, biasanya punya teksturnya sendiri sih untuk memastikannya. Biasanya teksturnya agak berbeda, besi-besi itu akan lebih terasa kan biasanya. Nah, udah rapi, anunya pun udah cukup kuat, udah lumayan menggigit itu yang di dalamnya, kabel yang kecil di dalam itu. Dan untuk sisi yang lainnya pun seperti itu juga, kita urutan dengan urutan yang sama, dengan proses yang sama juga. Mungkin akan saya coba di perangkat saya, tapi bukan di sini masalahnya, karena di tempat saya ini agak terbatas di dalam alat-alatnya. Waduh, berisik soalnya ini. Ya mungkin begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini saja praktik saya. Saya telah mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai standar pengkabelan,
prosedur crimping serta pengujian fungsional kabel UTP ini. Pengalaman langsung ini ya sangat berharga dalam memperkuat keterampilan praktis saya di bidang jaringan komputer. Saya berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses yang telah saya lalui. Ya mungkin begitu saja dari saya. Saya Ridho Muhammad El Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.